Ya oke guys, balik lagi bersama gue di channel Samudra Hakim. Dan kali ini kita akan mereview Mazda 2 yang tipe R dan tahun 2015. Nah kalau di generasi ini dia ada Mazda 2 tipe V, R, dan GT. Gue yang GT udah pernah nge-review dan linknya ntar gue taruh di description. Nah sekarang tipe R yang dia dimana peralihan antara tipe paling bawah ke tipe mewah. Jadi dia di tengah-tengah. Fiturnya juga bisa dibilang udah cukup banyak, tapi nggak sebanyak tipe GT. Karena tipe GT kayak ada active sense-nya. Nah kalau ini dia belum ada, tapi fiturnya menurut gue udah cukup banget canggih, bahkan bisa disaingkan kepada kompetitornya dengan tipe tertingginya gitu loh. Jadi ini aja buat ngalahin Jazz RS aja itu mungkin udah bisa, karena dari Mazda pun mengatakan seperti itu. So kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Pertama kita akan bahas dari segi eksterior dulu. Untuk tampilan depan memang bisa gue bilang ini tatapannya tajam ya dari segi lampunya. Kalau gue malah kegarang-garang lucu sih kalau lihat dari depannya. Ini ya desain dia masih mengusung tema Kodo Soul of Motion. Dan seperti biasa grillnya khas Mazda. Orang biasanya ada yang ngomong segitiga kebalik juga atau V grill. Nah itu nggak V juga sih ya. Dia ya V sih sebenarnya grillnya, nah gitu. Nah untuk ground clearance dia cukup tinggi, maksudnya kalau untuk posisi tidur dan lain-lain nggak gasruk. Kalau yang pendek banget yang Mazda 3 yang sekarang tuh itu pendek banget. Nah untuk di sini ini dia udah ada fog lampnya. Kalau yang tipe V itu nggak ada fog lamp, dan di sini udah ada garnish kayak hitam glossy gitu. Nah untuk lampu di atasnya sini udah ada motif karbonnya, dan di sini DRL-nya itu melingkar gitu loh. Jadi bedanya saat kompetitor lain tuh DRL-nya cukup simple kayak cuma garis gitu. Nah di sini DRL-nya dia bagus banget ngelilingin proyektornya ini, dan untuk sen ada di sisi kirinya sini. Jadi untuk lampu gue sangat suka banget, dan ini dia grillnya ada garnish chrome-nya itu nyatu ke kayak ada aksen untuk ke lampunya gitu. Nah dan biasanya gue nge-review Mazda itu kebanyakan kayaknya semua di video gue Mazda warna merah ya. Ini pertama kalinya kayaknya nge-review Mazda yang warna bukan merah. Untuk mesin masih nggak terlalu panjang, dan tadi untuk visibility dari depan pun moncongnya menurut gue masih bisa dikira-kira dan cukup terlihat. Sekarang kita beralih ke sisi sampingnya nih. Oke, beralih ke bagian samping. Di sisi samping bisa kita lihat velgnya udah tutun, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah untuk spion dia kalau di tipe GT itu dia ada sensor saat ada yang mau nyalip, nah itu ada nyalanya. Kalau yang ini belum ada, dan di sini ini udah ada lampu sennya juga di spion, tapi kecil banget sehingga tidak terlihat. Tadi kalau dari depan kita lihat ini ada spion, ada sennya apa enggak di spion, dia nggak kelihatan, tapi kalau dari samping dia baru terlihat, dan itu kecil jadi kayak diumpetin, nggak kelihatan dari bodi depannya sini. Nah untuk di jendela itu dia nggak ada garnish chrome atau gimana, ini masih karet. Ya masih ada karet, dan ini belum ada talang airnya dari bawahnya. Lalu di samping juga bawah nggak ada side skid atau gimana, ini masih sama aja ya body. Dan untuk ini pin masuk dia sudah smart entry, jadi nggak perlu nekan kunci lagi, dia cukup dari pintu aja udah bisa buka. Lalu untuk antena dia udah di belakang sini tapi belum shark fin. Nah sekarang kita coba lihat belakangnya seperti apa. Beralih ke bagian belakang kita lihat udah ada rear wiper, udah ada defogger, dan juga udah ada stop lamp di atasnya. Tadi seperti yang bilang dia udah ada antena di belakang. Nah di bagian lampu ya dia kayak seakan-akan menyipit gini, jadi kesannya juga lebih sporty lagi. Dan di sini emblem Mazda 2, di sini emblem logo Mazda, dan di sini emblem Skyactiv teknologi, karena memang untuk Mazda yang ini dia mesinnya udah menggunakan Skyactiv teknologi. Dan untuk parking sensor dia udah ada 4 titik. Bayangkan untuk sebuah city car hatchback gitu, ini udah ada 4 parking sensornya, ditambah dia sudah ada rear kamera parking juga. Nah untuk bumper ya dia ini ada tambahan plastiknya gini juga, dan sebenarnya di sini kalau untuk tipe GT setahu gue itu dia ada lampu reflektornya warna merah, cuma yang di tipe ini mungkin nggak ada. Dan di sisi kanan ini knalpotnya dia udah ada finishing chrome-nya. Itu dari keseluruhan secara eksterior. Kita lanjut untuk ke sektor mesin. Untuk sektor mesin untuk perbedaan tipe nggak ada perbedaan di segi mesinnya. Nah untuk mesin udah Skyactiv teknologi 4 silinder inline, dan untuk tenaga yang dihasilkan itu sebesar 110 PS dan torsi maksimumnya itu 141 Nm. Dan yang paling gue suka ya saat Mazda 2 ini ganti knalpot cold start itu
cukup enak dan cukup garang. Jadi itu yang paling gue suka dari Mazda tuh, kalau cold start itu suaranya enak banget. Nah, kita lanjut lagi ke engine bay. Engine bay dia dalam sudah dicat, tapi dia ini nggak ada peredamnya. Semua part itu juga udah ada covernya. Bagian silinder ini aja juga udah ada cupnya juga ya, ini di sini udah dilapisin. Lalu di sini tempat fuse dan lain-lainnya itu juga udah ada covernya. Modul ABS-nya juga udah tertata rapi. Dan tenaganya menurut gue ini dia cukup bagus banget, cukup apa ya, diajak lari itu gas-gas aja. Dan untuk konsumsi BBM ya, itu bisa gue bilang dengan teknologi reaktif itu cukup irit. Nanti coba kita lihat average-nya di MID-nya berapa untuk konsumsi BBM mobil ini. Nah, ini sekarang kita udah di dalam dan kita akan bahas segi interiornya. Untuk interior bagian sisi pengemudi dulu ya. Di sisi pintunya sini, door trimnya di sini udah ada lapisan kulitnya di armrestnya sini. Dan di sini ada motif karbonnya. Di sini bahannya ada soft touch-nya cuma belum kulit. Lalu di sini ada door pocket dengan cup holder, dan di sini juga ada speaker. Lalu di sisi sini ini ada kontrol eye stop off-nya, terus stability control-nya. Dan di sini bukaan tangki bensin, kap mesin, dan untuk ini AC dia modelnya yang bulat kayak gini, dan di sisi luarnya itu dilapisin dengan black glossy gini atau black piano. Untuk setir udah soft touch kulit ini, dan di sini udah ada 2 buah airbag di kanan dan kiri penumpangnya. Lalu di sini ada garnish chrome-nya, dan di sini udah ada steering switch-nya, voice command juga udah ada di sini. Speaker itu tadi selain di kanan kiri, di depan itu ada 2 buah tweeter di dashboardnya. Dan untuk dashboard memang dilapisin warna hitam semua ya, dan ini dia bahannya masih hard touch untuk sisi dashboardnya. Dan untuk nyalain itu udah engine start stop button kalau mobil ini itu. Nah, untuk di panel tengah ini head unitnya berada di atas, dia kayak naik-naik kalau kita naik Mercy ya, dia head unitnya berdiri kayak gini. Dan dia kalau di tipe R ini dia nggak ada head up displaynya. Kalau di tipe GT itu ada, jadi di sini kayak kita naik pesawat jet gitu, pesawat tempur gitu. Nah, dia ada head up displaynya itu di depan sini. Biasanya ada kalau tipe GT, cuma kalau yang tipe R ini dia nggak ada. Nah, di tengah kontrol AC masih belum digital dan dia belum dual zone, tapi udah climate control, udah auto juga. Nah, seperti yang kita lihat dia head unitnya memang di atas, tapi untuk masukin DVD dan lain-lain itu ada di bawah sini, di bawah kontrol AC. Dan untuk aux USB 2 buah, SD card ini ada di bawahnya juga, dan ini lengkap loh. Ini ada power outletnya juga, aux, USB dan SD card yang tadi seperti gue bilang. Dan unit yang kali ini gue review dia Matic, dan sebenarnya Maticnya itu juga menurut gue udah cukup responsif. Tapi kalau untuk di tipe R dia nggak ada pedal shiftnya, sedangkan untuk di tipe GT Maticnya ada pedal shiftnya, jadi lebih enak lah kalau kita mau berkendara lebih kerasa sportinya. Dan untuk spion tengah dia udah day and night. Terus di sisi sini juga sudah ada lampu baca yang kontrolnya dia sampai ke tengah, jadi kalau kita nyalain itu yang nyala sisi depan sini dan juga tengah. Tapi kalau untuk misalkan mau satu-satu itu cukup tekan lampunya aja, jadi bisa nyala salah satu. Dan untuk di sini dia udah ada vanity mirror yang ada covernya ke kanan kiri di samping itu, dan di sini juga udah ada tapi belum ada lampunya. Lalu untuk penyimpanan di tengah sudah ada cup holder 2 buah, lalu pocket juga ada di tengah. Dan di beberapa bagian memang ditambahkan aksen ini ya, seperti karbon kayak di bagian tengah sini. Lalu ada kulit juga dengan jahitan warna merah, jadi kesan sportinya lebih hidup lagi. Lalu untuk di sini, nah ini masih hard touch ya dia. Apa karena penuh? Gue belum coba sih. Tapi kalau kita coba gini masih hard touch, berarti belum masih hard touch, masih hard opening, belum soft opening. Nah, bawah sini juga belum ada rak, dan pengaturan jok juga dia masih manual, maksud gue belum elektrik gitu. Dan untuk posisi duduk itu cukup nyaman ya, dia joknya empuk banget, dan di sini memang belum dilapisin kulit tapi udah kesan sportinya dapat banget. Dan warna hitam itu jadi nggak gampang kotor juga. Lalu di tengah ini udah ada kayak fabric warna merahnya gitu, dan jahitannya juga warna merah. Lalu untuk kontrol head unit dia sudah ada di tengah sini, jadi coba kita nyalakan. Nah, ini untuk kontrol head unit itu sudah ada di tengah sini. Jadi ini tombol yang kalau kita naik Mercy atau BMW itu biasanya udah ada kontrol di tengah itu kan. Nah, ini di Mazda 2 aja itu udah pakai kayak gini, sedangkan di pesaingnya kompetitornya itu belum ada. Dan memang di Mazda 2 ini dia sudah ada mode sportnya juga. Jadi saat yang lain itu malah ada mode eco. Nah,
Di sini malah ada mode sportnya. Saat pesaingnya itu kan kalau nggak salah masih pada pakai mode eco gitu-gitulah. Di sini malah nyediain mode sport. Untuk handbrake itu juga masih manual, belum e-brake. Nah, kita coba ini ya. Di sini kontrol volume, lalu navigasi, lalu home. Dia lengkap banget sih, ada full view monitoring sistemnya juga. Jadi full economy monitor, maintenance, warning guidance. Nah, tire rotationnya berapa, oil change-nya berapa, itu jadi menurut gue cukup lengkap banget sih ini mobil. Tuh, sekarang kita beralih ke bagian baris keduanya seperti apa. Oke, kita beralih ke baris kedua. Baris kedua ini dengan posisi baris pertama gue duduk, ini kaki gue mentok di jok bagian depannya, dan untuk joknya ini memang nggak ada pocketnya ya, jadi dia nggak ada kantongnya. Nah, tapi kalau dilapisin kulit kan kalian bisa bikin sendiri ya. Ini kok gue agak mentok ya tadi kalau duduknya posisi nyantai gitu, jadi kayak agak kurang lega aja. Jadi bisa gue simpulkan memang legroomnya cukup sempit sih kalau Mazda 2 ini. Headroomnya juga dia nggak terlalu luas, 5 jengkal aja nggak nyampe, mesti dikecilin gitu. Nah, untuk di sisi pintu dia nggak ada door pocketnya untuk baris kedua, dan di sini lapisan armrestnya belum kulit. Kalau di depan udah kulit, lalu di sini ada motif karbonnya juga, tapi di sini ada bahan fabric juga masih yang empuk juga, jadi ada soft touchnya. Dan untuk bagian handle-nya dia udah dilapisin dengan chrome. Nah, dan ini ya dia untuk pegangan tangannya itu udah modelnya retract, jadi balik lagi ke posisi awalnya kalau kita nggak gunakan. Menurut gue itu untuk menghemat space juga, kalau kayak gini kan jadi lebih gampang mentoknya. Speaker juga dia adanya di sisi pintunya sini, jadi kalau di belakang ini sebenarnya ada tatakan lagi di atasnya, itu kayak Ford Fiesta itu juga punya tatakan di atasnya. Jadi untuk bagasi yang di bawah itu buat nyimpen barang, nah di atas itu buat nyimpen barang-barang yang kecil. Itu aja sih kalau dari bagian baris kedua. Nah, sekarang coba kita lihat kapasitas bagasinya ini mobil seperti apa. Sekarang kita beralih ke sektor bagasi. Untuk bagasi ini kalau dari kuncinya dia belum bisa membuka bagasinya, tapi itu nggak masalah karena memang bukanya dia bisa dari luar kayak gini seperti ini. Nah, ini kita buka dan tada, ini dia kapasitas bagasinya si Mazda 2. Dan ini yang tadi seperti gue bilang, dia ada tatakan di atasnya, tray-nya, upper tray-nya dia ada, dan ini bisa dicopot maupun dipasang. Jadi kalau dicopot kita dari baris kedua itu bisa ngambil barang yang ada di bagasi, tapi kalau ini dipakai itu nggak bisa karena kehalang ini. Ini yang di bagian pintu bagasi belakangnya ini ada lapisan bludrunya lagi. Untuk bahan yang di bagasi juga bawahnya masih bludru, jadi rawan banget kotor. Dan untuk di bawah ban serepnya itu beda, jadi bukan sama seperti yang ban di luar yang sedang dipakai ini. Velgnya juga ukurannya beda. Nah, untuk lapisan bagasinya ini dan pintu-pintu lainnya dia udah ada karet-karetnya, menurut gue cukup tebal, dan peredamannya pun juga cukup bagus ya untuk Mazda 2 ini. Nah, mungkin memang bisa dibilang kapasitas bagasinya cukup sempit, tapi menurut gue untuk kebutuhan sehari-hari udah cukup sih. Kayak ini kalau dipakein 2 koper gede aja sebenarnya nggak muat gitu loh, jadi kayak cuma 1 koper sama barang-barang lainnya. Memang mungkin bisa dibilang kecil ya, karena memang bukan hatchback yang besar banget. Tapi kalau misalkan kalian memang mau bawa banyak dan kalian nggak ada penumpang, itu baris kedua itu sebenarnya bisa dilipat jadi ke depan gitu loh, dan itu bisa jadi rata. Tapi ini kayak mesti dicopot dulu. Ini pun juga nyopotnya gampang ya sebenarnya, kayak tinggal dicopot seperti ini. Nah, ini lalu tray-nya kita angkat. Kalian bisa simpan di rumah atau di mana, kita copot lalu. Nah, ini bisa didorong ke depan gitu. Jadi ini bisa ditidurin. Kalau ditidurin itu dia akan menjadi rata gitu. Dan di sisi kanan itu dia ada tempat toolboxnya juga, ada penyimpanan dongkraknya di sisi sebelah kanan. Itu kalau dari sektor bagasi. Nah, kita lanjut untuk sektor kaki-kaki. Dia depan belakang sudah menggunakan disc brake, yang depan juga ada ventilated disc brake. Dan untuk velgnya dia profil ring 16, PCD-nya 4, dan untuk profil bannya itu 185/60. Memang untuk sistem pengereman ini dia sudah canggih juga ya. Dia udah ada ABS, EBD, BA. Lalu untuk fitur-fitur lainnya seperti traction control, hill start assist, vehicle stability control atau dynamic stability control ya, sudah ada juga di semua tipe. Jadi memang untuk segi keamanan nggak ada yang berbeda dari semua tipe kalau setahu gue ya. Kalau yang tipe V gue nggak tahu, tapi kalau R dan GT itu sama aja, cuma bedanya di eye active sense-nya doang.
Dan untuk di segi dalam itu juga airbag dia sudah ada 2 buah. Jadi untuk sektor keamanan udah cukup bagus sih menurut gue ini Mazda 2, dan gue percaya banget dengan keamanannya Mazda, dan memang gue suka banget sama Mazda sih. Itu kalau dari sektor kaki-kaki. Oke guys, so sekian untuk video review Mazda 2 kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan menurut gue ya gue memang pecinta Mazda sih. Tapi untuk lebih jelas ya, Mazda 2 ini menurut gue menawarkan fitur yang lebih dibanding para pesaingnya. Jadi beberapa fiturnya itu nggak dimiliki pesaingnya, seperti commander control yang ada di tengah itu berasa kita naik mobil mewah, itu nggak ada di pesaingnya. Dan juga apalagi untuk tipe GT ya, itu menurut gue udah hampir kayak semi hot hatchback untuk fiturnya dan juga segala yang ada di dalamnya gitulah. Bagian interiornya juga rasanya sudah berbeda. Untuk yang ini unitnya sedang dijual dan memang warna putih itu agak jarang ya, dia biasanya warna merah dan hitam. Menurut gue memang kurang suka dengan Mazda 2 yang generasi sebelumnya, karena menurut gue biasa aja dan kurang menarik. Tapi setelah ada Mazda 2 yang generasi ini dengan desain kodo, itu fiturnya juga berbeda banget dan udah menggunakan saya aktif. Menurut gue worth it banget buat dibeli, dan memang konsumsi BBM-nya masih sangat terjangkau. Maksudnya dia nggak terlalu boros, dan untuk servis memang bisa dibilang nggak murah nggak mahal gitu. Jadi ya segitulah kalau untuk servis. Kalian bisa cari-cari, karena gue belum pernah tahu biaya servisnya Mazda 2 ini berapa. Dan untuk dipakai kecepatan tinggi pun menurut gue Mazda 2 dengan stability controlnya sangat menjaga kestabilannya. Jadi itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Stay safe dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.